bicara keimanan luar biasa sekali gitu. Ya. Semakin banyak mengingat Allah dia ketika sholat, maka ahabballahu liqa'ah, Allah pun akan mencintai dia, akan memberikan ganjaran. Dan disitulah firman Allah Subhanahu wa taala berlaku, inna sholata kanat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Di situ sesungguhnya sholat itu bisa sangat efektif sekali untuk menghilangkan ya al-fahsya, kekejian, wal munkar dan kemungkaran. Kadang ada istilah sholat masolat gitu ya, maksiat jalan, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Berarti sholatnya bukan sholat yang benar begitu. Sholat yang sekedar sholat hanya menggugurkan kewajiban. Fakhalafa min ba'dihim, ya, maka setelah itu, setelah zaman Rasulullah SAW, akan muncul satu kaum adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kan begitu. Maka nanti ada kaum yang keterikatan imannya itu lemah sekali, sehingga mereka melalaikan sholat dan mengikuti syahwatnya. Sudah selesai, sudah itu rumus kehancuran gitu ya. Lalaikan sholat dan ya syahwatnya diinikan. Makanya subhanallah, godaan orang yang beriman itu adalah ya syahwat yang luar biasa. Dan memang ya diujilah kita gitu ya. Nggak mungkin setelah kita beriman selesai gitu. Nggak, pasti ada ujian kan setelah kita mengucapkan iman itu. Alif lam mim ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira setelah mereka mengucapkan beriman mereka akan ditinggalkan begitu saja dan tidak diuji, kata Allah. Ini surah Al-Ankabut ayat 2. Ini jelas sekali kalau kita baca itu. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh orang-orang sebelum mereka itu diuji oleh Allah, sehingga diketahui mana yang jujur dalam ucapannya dan mana yang dusta dalam ucapannya. Jadi tadi banyak orang yang mengucapkan Rabbunallah, tapi kalau Allah kan ingin konsisten nggak dia dengan ucapannya itu. Makanya disebutkan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Kan begitu ya? Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Gitu ya. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'uhum fil hayatid dunya. Subhanallah. Orang yang mengucapkan dia beriman kemudian konsisten dalam imannya. Subhanallah. Jadi tidak hanya sekedar ucapan iman, tapi konsisten enggak dia dalam imannya. Artinya di situ akan ada ujian keimanan. Dan semakin kuat iman seseorang, semakin besar ujiannya. Sesimpel itu. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin tinggi ujiannya. Makanya kata Rasulullah SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsummal amsal fal amsal. Manusia yang ujiannya paling berat adalah al-anbiya, para nabi. Kemudian yang semisalnya, kemudian yang fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak akan pernah takut, orang-orang yang seperti ini, yang konsisten, yang teruji imannya, tidak akan pernah takut menghadapi kehidupan. Dan nahnu awliya'uhum fil hayatid dunya. Kami yang menjadi penolong-penolong mereka di kehidupan dunia.
Subhanallah. Ini orang-orang yang konsisten dalam ucapannya. Makanya para hadirin, azani Allah wa iyyakum, tugas kita sebagai orang yang beriman adalah memupuk, ya, agar keterikatan jiwa kita kepada Allah itu semakin kuat. Bagaimana caranya kan begitu? Bagaimana caranya keterikatan kita ini semakin kuat? Pertama, jelas dengan ilmu. Jelas dengan ilmu. Ini yang pertama. La yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Wajib bagi dia untuk terus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti thalabul ilmi itu wajib. Ilmu yang dengannya seseorang semakin mengenal Allah, semakin takut dan cinta kepada Allah. Itu ilmu itu. Ya. Semakin dia berilmu kepada Allah, dia semakin takut kepada Allah, semakin kuat keterikatan, semakin rindu. Ada rasa rindu gitu bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bertemu dalam artian, kalau saya bunuh diri aja Pak ya, pengen ketemu Allah, nggak gitu juga Pak. Bertemu dalam artian apa? Iya, senang gitu ya. Beribadah tuh senang, gitu. Sholat tuh senang sekali gitu. Baca Quran tuh luar biasa senang sekali gitu ya. Jadi dia mengaku iya hidup dia ibadah, dia tahu bahwa tujuan hidup saya ini ya untuk beribadah kepada Allah. Semakin rindu dalam kerjanya pun, dalam aktivitas duniawinya pun itu subhanallah penuh dengan zikir lisannya. Kenapa? Dia semakin banyak menyebut Allah. Itu luar biasa kalau dengan ilmunya itu melahirkan hal-hal seperti itu. Ya ketika kerja di kantor misalkan, ya dia banyak-banyak beristighfar, sambil kerjakan begitu. Di mobil atau di kendaraan ketika berangkat kerja, dia semakin banyak menyebut istighfar. Subhanallah. Ya. Jadi jiwanya itu luar biasa hidup gitu. Jiwanya hidup. Ini orang kalau sudah dia mengenal Allah, dan subhanallah orang-orang seperti ini langka, ya. Orang-orang yang langka gitu. Kenapa tadi? Godaan dunia itu sangat besar. Godaan dunia sangat besar. Dan manusia tidak hanya melawan setan, kan begitu saya bermaksud. Dia tidak hanya melawan setan sebagai pihak ketiga. Kadang-kadang kita nyalahin setan dulu. Gitu kan. Kenapa kamu masih setannya kuat? Setannya itu kuat banget. Tapi dia juga harus melawan apa? Hawanya, hawa nafsunya. Dan subhanallah, memang ya dunia ini dijadikan sebagai ujian kan begitu, diuji manusia itu, dijadikan indah oleh Allah kan gitu kan, dijadikan indah. Uzuyyina lin-nasi hubbus syahawat, dijadikan indah pada manusia mencintai hal-hal yang memuaskan syahwatnya. Minan nisa, itu pertama kali Pak, wanita. Ya, minan nisa'i wal banin, anak-anak wanita, anak wal qanatiril muqantarah, harta benda. Jadi wanita, harta, kalau laki-laki apa? Harta, tahta, dan wanita. Subhanallah. Diuji. Ya, banyak orang yang nggak kuat gitu menghadapi tiga hal ini. Ada orang yang kuat sama wanita, dia nggak, tapi dia tidak bisa ketika berhadapan dengan harta. Sama wanita dan tahta, harta dia tidak, tapi dia tidak kuat ketika berhadapan dengan tahta. Ujiannya seperti itu manusia. Ujian duniawi, ya, ujian wanita, dan ujian jabatan. Diuji oleh Allah. Maka subhanallah,
ya kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ketetapan kepada kita sesuai dengan kadar kita. Ustaz, saya kenapa ya hidup kayak gini terus gitu ya. Kadang-kadang kita mengeluh, padahal bisa jadi itulah ketetapan terbaik dari Allah untuk Anda. Belum tentu Anda kuat ketika Allah berikan lebih. Banyak orang yang punten Pak, kalau lagi nggak punya apa-apa, subhanallah, rajin ke masjid kan. Saf pertama gitu ya, saf kedua luar biasa sekali gitu. Baca Qurannya lagi nggak jadi apa-apa, lagi nggak punya apa-apa, subhanallah. Ya. Tetapi berapa banyak orang yang jatuh justru ketika dia punya segalanya, dunia yang terpantang gitu di depan dia bisa melakukan apapun. Banyak orang yang lupa gitu sudah sibuk gitu, boro-boro sholat berjamaah, sholat saja kadang-kadang di akhir waktu, kadang-kadang gitu, subhanallah. Makanya Rasulullah SAW, wallahi demi Allah kata Nabi, man faqrul ladzi akhsha alaikum, demi Allah bukan kefakiran yang aku khawatirkan. Jadi Nabi itu mah nggak khawatir umatnya hidup belangsang, nggak khawatir gitu. Kita hidup kayak biasa aja lah. Nabi itu nggak khawatir. Para sahabat rata-rata fakir, para sahabat biasa. Walakin alladzi akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikum dunya. Tetapi yang aku khawatirkan ketika dunia itu justru dibentangkan di depan kalian. Bisa jadi dunia itulah yang akan melemahkan keterikatan kalian dengan Allah. Bisa jadi. Dan berapa banyak orang yang jatuh gara-gara dunianya? Berapa banyak? Disinilah pentingnya kita bersyukur kita sudah dikasih keterikatan seperti ini. Dan walhamdulillah ya Allah, Engkau telah mudahkan kakiku untuk melangkahkan ke masjid, Engkau telah mudahkan lisanku untuk banyak menyebut alhamdulillah. Jadi orang kalau sudah terikat hatinya kepada Allah, dia sudah tidak terlalu ngoyo terhadap dunia, tidak terlalu hawak, bahasa orang Sunda gitu ya, nggak hawak gitu, tidak hawak, tidak rakus gitu. Sudah, dia usaha, nah sebagai bentuk ikhtiar dia hidup, sebagai bentuk ikhtiar, tapi jangan sampai usahanya itu memutus hubungan keterikatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha terus. Itu cara di mana orang menguatkan keterikatannya tadi dengan ilmu. Dia mengenal Allah, dia hidup di majelis ilmu, dia berusaha. Karena memang Allah akan menilai usaha orang. Dia mau nggak berusaha untuk menguatkan ikatannya. Jangan sampai gini, saya sudah takdir seperti ini, gitu kan? Nggak seperti itu. Wa qala alladziina kafaru, orang-orang kafir berkata, "Lau syaa'a ar-Rahman," ya, seandainya Allah berkehendak pasti kami beriman, enggak gitu. Ya. Tidak, jangan salahkan kehendak Allah, salahkan Anda yang sudah memilih jalan kesesatan, misalkan seperti itu. Maka penting bagi kita untuk berusaha terus dan terus memupuk keterikatan ini, dan itu bukan hal yang mudah, tapi akan terus dikasih oleh Allah kalau dia berusaha sekuat tenaga. Awalnya berat, langkah ini berat. Awalnya berat, lisan ini berat, tapi dia memaksakan itu sampai ringan dan menjadi karakternya. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sendiri bilang seperti itu. Allah dalam surah Al-Fatihah disebutkan tidak akan pernah merubah kaum sampai mereka sendiri yang berupaya untuk merubah. Harus ada dorongan dari jiwa kita untuk merubah dan menjadikan kita jiwa-jiwa yang terikat.